Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak JK. Assalam. Terus terang saya pengagum Pak JK. Saya adalah blogger teraktif di Kompasiana.com. Ya. Dan saya sangat bangga ketika tulisan saya ditanggapi oleh Bapak, terutama tentang masalah ujian nasional. Ya. Terus terang sebagai guru saya merasa galau dengan ujian nasional ini. Anak-anak saya di lab school yang otomatis gizinya kuat, yang guru privatnya juga banyak, diadu sama orang-orang Papua, yang gurunya juga mungkin masih tidak profesional. Sementara ujian nasionalnya itu merata. Sehingga saya merasa perlu ada tokoh yang ingin saya ajak diskusi. Dan ternyata Bapak menjawabnya sangat bagus gitu. Sehingga jawaban Bapak itu saya masukkan dalam buku. Dijawab oleh Pak JK ya Pak ya? Langsung dijawab oleh beliau. Apa jawaban Bapak waktu itu? Adanya untuk membuat anak-anak kita menjadi pintar dan cerdas. Memang perlu ujian nasional itu. Dan akhirnya saya berpikir dalam media-media itu saya tuliskan bahwa kita perlu orang-orang tegas seperti Pak JK agar ujian nasional anak kita itu benar-benar ujian nasional yang jujur. Jangan seperti sekarang, pelaksanaannya masih kadang-kadang tidak jujur, Pak. Oke. Ya, jadi Anda ingin katakan apa pada Pak JK malam hari ini? Setidaknya dulu saya bertemu dengan Pak JK dalam dunia maya dan dunia mimpi. Hari ini saya bertemu beliau dalam dunia nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Lalu juga ada Pak Christovita Wiloto. Beliau ini adalah seorang yang sangat aktif mengadvokasi kasus David ya mahasiswa kita yang meninggal di Singapura. Waktu itu Pak Chris saya tahu menulis hanya Pak JK lah bagian dari pemerintah yang memberikan perhatian pada kematian David. Bisa ceritakan? Ya, waktu itu kita sudah hampir putus asa karena kita ditekan di Singapura, tapi di Indonesia tidak ada dukungan. Tapi waktu itu kita beri informasi dan langsung Pak JK panggil. Bukan hanya panggil saya, tapi panggil seluruh keluarga. Saat itu kita ngobrol, dia bilang dia kaget dengan situasinya. Segera diangkat telepon, dia panggil ajudannya, diangkat telepon, dan dia telepon langsung ke Singapura sama beberapa tempat. Dan saat itu juga kebetulan media, karena itu di rumah dinas beliau, media juga cukup banyak. Singapura pada saat itu cukup panik, Pak. Pada saat itu juga dia keluarkan berita Mas Slamet. Jadi berita Mas Slamet tertangkap itu tadinya tidak pernah ada, tiba-tiba muncul. Jadi berita Bapak keblok itu. Oh, itu yang teroris tertangkap ya? Jadi di Straits Times berita Bapak dengan David itu tidak muncul sama sekali. Dan waktu itu Pak JK masih wapres kan? Sehingga langkah yang diambil Pak JK itu kan merepresentasikan negara begitu ya, sehingga mereka cukup takut. Terus lalu apa lagi Pak? Dan setelah itu kan pemilu dan lain sebagainya. Sidang juga berjalan di Singapura dan kita memang kalah gitu. Tetapi sekarang kami minta tolong Pak sebagai kapasitas Bapak sebagai Ketua PMI. Karena kita akan maju lagi. Sampai kapanpun kita akan maju. Karena apa? Ini adalah representasi dari mahasiswa Indonesia yang meninggal dibunuh dengan keji di luar negeri. Jadi kalau kita nggak bela, kita tidak menang sampai kapanpun juga. Bagaimana nasib begitu banyak anak Indonesia di luar negeri, bukan hanya di Singapura, di seluruh dunia. Tapi Anda cukup terkesan waktu itu ya dengan cepat tanggapnya Pak Yusuf Kala. Cepat sekali, dan setelah itu kita mendapat bantuan luar biasa dari KBRI, dari kepolisian, dari Interpol, dari intelligence dan lain sebagainya. Tetapi masalahnya kan yuridiksinya beda, itu yang jadi masalah. Satu kalimat singkat aja. Jadi menurut Anda melihat kepemimpinan seorang Pak Yusuf Kala seperti apa? Ya, beliau menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Terima kasih Pak Christovita Wiloto. Itu ya Pak ya. Jadi orang melihat Bapak seperti itu. Kayak rumah gede aja tuh. Kayak rumah gadai aja tuh. Ini khasnya Pak JK memang. Cepat langsung mengasosiasikan tuh cepat. Jadi kayak rumah gadai aja ya Pak ya. Iya. Tapi Pak JK, kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak yang kangen sama Pak JK. Tetaplah seperti dahulu. Tadi saya tanya Pak sama Bibi, Pak JK berubah nggak? Pengusaha, menteri, wakil presiden? Enggak, makannya banyak aja gitu kata si Bibi. Kata Bibi. Jadi tetaplah seperti biasa ya Pak ya, dan kontribusi Bapak selalu kita nantikan dan kita harapkan. Kita sapa dulu penonton yang hadir di sini dan kangen sama Bapak. Jadi masih kangen sama Pak JK? Masih? Di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih pada BEM UI ya, betul ya? BEM UI dan Masyarakat Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih Anda sudah datang. Saya mengucapkan terima kasih juga Pak JK. Banyak sekali kegiatannya setelah menjadi Ketua Umum PMI. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yusuf Kala. Ada yang mau Bapak sampaikan? Ya,
khususnya kepada generasi muda, mahasiswa dan seluruh masyarakat. Tentu kita semua lihat bangsa ini ke depan lebih baik dan potensi yang kuat selama kita berpikir